Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 60. Khawatir. Setelah mengecek CCTV yang ada di dalam ruangannya, Arya langsung terdiam. Lalu tangannya meraih sebuah foto yang tadi sudah dilihat oleh Jenar. Bodoh, bodoh, bodoh. Kenapa gue masih nyimpen beginian sih? Gerutu Arya, merutuki kebodohannya, karena masih menyimpan fotonya bersama Tata. Lagian, kenapa lo masih nyimpen itu foto sih, bos? Ucap Arlan, yang sedari tadi diam, kini akhirnya berkomentar. Mana gue tahu, gue lupa kalau ada foto di sana, kata Arya dingin. Jangan bilang lo masih ada rasa sama si Tata, kata Arlan datar. Biar bagaimanapun, memang pesona dan kecantikan seorang Priscilia Agatha tidak bisa diragukan lagi. Bahkan dulu Arlan pun sempat menaruh hati pada gadis itu. Arya, Arlan, Brian, dan Tata adalah teman satu kampus dulunya. Dan Tata adalah primadona di sana. Brian dan Arlan lah yang lebih dulu menyukai Tata. Namun mereka hanya diam-diam. Sampai akhirnya mereka patah hati berjamaah karena Tata mengumumkan bahwa ia berpacaran dengan Arya. Arlan langsung mundur alon-alon. Berbeda dengan Brian yang terus dekat dengan Tata. Sehingga terjadilah ajang perselingkuhan itu. Gak usah ngaco, ucap Arya dingin. Bos, dia udah mengkhianati lo. Dengan lebih milih Brian di hari penting lo. Dan kalau lo masih berharap dia balik lagi, gue akui. Lo adalah pria paling bodoh yang pernah gue kenal. Ucap Arlan serius. Baru Arya mau bicara, namun lagi-lagi ucapannya dipotong oleh Arlan. Kalau sampai lo nyakitin Jenar, gue siap ngegantiin lo, bos. Dengan senang hati, gue bakal bawa Jenar pergi jauh dari lo. Gak peduli lo mecat gue atau apa. Ucap Arlan dengan senyum smiknya. Dan jangan lupakan adik sematawayang lo, yang sedari awal sudah menaruh hati sama istri lo. Kalau sampai dia tahu masalah ini, gue yakin lo akan kehilangan Jenar. Sambungnya. Arlan hanya ingin menyadarkan Arya bahwa Jenar jauh lebih baik dan lebih pantas untuknya daripada Tata. Arya pun diam, mencerna setiap ucapan Arlan. Lalu ia langsung membuang foto itu ke dalam tong sampah dan segera berlari keluar untuk pulang. Ia yakin pasti Jenar pulang ke rumah. Om, kok Tante Jenar belum pulang sih? Keluh Aiden kepada Bian. Kini mereka tengah bermain PS berdua. Mungkin dia akan pulang sore sama Om Arya. Tadi abis kelas dia ke kantor. Jawab Bian sambil matanya masih fokus ke arah layar LED di depannya. Kesal Bian karena ia berhasil dikalahkan oleh Aiden. Hehehe, ternyata Om emang orang payah, ucap Aiden meremehkan Bian. Lalu mereka kembali bergelut seperti biasa. Hingga tiba-tiba suara Arya yang berlari memasuki rumah
dan langsung menuju kamarnya, menjadi pengalihan perhatian Bian dan Aiden. "Om Arya, kenapa ya Om?" tanya Aiden kepada Bian. Bian hanya mengedikkan bahunya, karena ia juga tidak tahu kenapa. Tante Jenarnya mana?" ucap Aiden, membuat Bian merasa pasti ada yang tidak beres. "Lo di sini dulu, gue samperin Om Arya," kata Bian, lalu segera beranjak dari duduknya dan menuju lantai 2, di mana kamar Arya dan Jenar. Bukan mendengarkan ucapan Bian, Aiden malah mengekori Bian dari belakang dengan jalan perlahan. Kapan sih Aiden ngedengerin omongan Bian? Bian melihat Arya yang terduduk di lantai sambil memegangi HP-nya. Dan satu tangannya memegang kepalanya, bertumpu pada lutut. "Bang," panggil Bian pelan. Sepertinya Bian benar bahwa ada yang tidak beres, karena terlihat raut wajah Arya yang begitu kacau. Arya mendongakkan kepalanya menatap Bian. Jawabnya, lalu kembali menunduk kembali. "Di mana Jenar?" tanya Bian. "Gak tahu," lirih Arya. Bian melirik ke arah HP-nya Arya. Terlihat di situ, ia berusaha terus menghubungi nomor Jenar. Namun, tak ada tanggapan. "Abang, ada masalah sama Jenar?" tanya Bian lagi. "Tadi gue anterin dia ke kantor. Baik-baik aja loh," sambungnya lagi. "Om Arya gak jahatin Tante Jenar kan?" kata Aiden ketus, membuat Bian terkejut. Pasalnya, ia tadi menyuruh bocah itu menunggu di bawah. Tapi, kenapa bisa ada di belakangnya? "Bocah setan! Ayo keluar!" ucap Bian menarik tangan Aiden untuk keluar. "Kamu di mana sayang? Maafin aku sudah buat kesalahan," gumam Arya lirih dan masih terus berusaha menghubungi nomor Jenar. Nomornya aktif, namun tidak diangkat. Setelah mengetahui bahwa Jenar berada di kota J dan sudah menikah dengan orang kaya, Arini dan juga Kanza langsung mempercepat kepindahannya. Kini, mereka sudah berada di apartemen sewaan milik Keisha. "Pokoknya, ibu harus berbuat sesuatu," ucap Keisha kepada Arini. Keisha sudah menceritakan semua yang ia ketahui. "Kita bisa memanfaatkannya sebelum menyerahkannya kepada juragan Sadi," ucap Arini dengan senyum smiknya. "Kapan ibu akan mendatangi rumah mereka?" tanya Keisha. "Secepatnya," ucap Arini dengan senyum menyeringai. "Sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Kita dapat uang dari Jenar dan juga dapat lagi dari juragan bangkotan itu." Arini tersenyum puas. "Dan kamu bisa dapetin Tuan Arya dengan mudah," sambungnya lagi. Kalista sedang bersama dengan mamanya, berjalan-jalan di sebuah mall terbesar di kota J. Dan entah suatu kebetulan dari mana, ia bisa bertemu dengan calon mertuanya. "Mah, itu bukannya Tante Tamara?" tanya Kalista kepada mamanya. "Mana?" tanya Rita.
mamanya Kalista. Itu, Kalista menunjuk Tamara yang sedang berada di sebuah toko baju, khusus dalaman wanita. Sepertinya sih iya, ucap Rita. Lalu ia menggandeng Kalista untuk menghampiri Tamara. Rita dan Tamara berteman sudah lama, dan Rita tidak tahu tentang kenakalan-kenakalan Kalista kepada Jenner. "Jeng Tamara," panggil Rita, membuat Tamara menoleh dan membalikan tubuhnya. Jeng Rita," ucap Tamara senang. Lalu mereka cipika-cipiki. "Lama gak ketemu ya, Jeng?" sambungnya. "Iya, lumayan ya, Jeng," jawab Rita. "Tante Tamara, apa kabar?" sapa Kalista sopan kepada Tamara. Tamara sempat terdiam sebentar, mengingat kejadian yang menimpa Jenner waktu itu. Ia begitu kecewa dengan sosok Kalista kini, namun ia tak mau memperlihatkannya di depan Rita. "Alhamdulillah baik, kamu apa kabar?" tanya Tamara basa-basi. "Kalista juga baik, Tante," jawab Kalista sok anggun. Jeng, gimana kalau kita ngopi sebentar? Udah lama kita gak ngobrol bareng ya kan? Ujar Rita. Boleh tuh, ucap Tamara. Lalu mereka bertiga menuju salah satu coffee shop yang ada di mall tersebut. Bersambung.